Shalom sahabat, apa kabar? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Tema firman kali ini adalah penolong dalam kesesakan. Mari kita belajar dari Daud ketika ia selama bertahun-tahun berada dalam ancaman bahaya oleh karena dikejar oleh Raja Saul bersama ratusan pasukannya. Kita tentu tahu ceritanya bukan? Setelah Daud mengalahkan raksasa Goliat, Raja Saul iri dan benci kepada Daud karena ia lebih dikagumi oleh banyak orang di Israel. Akhirnya Daud bersama rombongannya harus melarikan diri keluar masuk hutan, sembunyi di gua-gua, lari ke padang gurun dan bersembunyi di rumah penduduk. Hidup seperti itu sungguh tidak enak dan tidak nyaman. Saudaraku, di musim COVID-19 ini, mungkin ada di antara kita mengalami hal yang mirip-mirip dengan pengalaman Daud. Terancam membayar uang sekolah anak bulan depan. Pebisnis usaha jadi gulung tikar karena berkurangnya customer. Ada persoalan keluarga, sakit yang belum sembuh. Kita merasa dikejar-kejar oleh masalah dan berada dalam kesesakan. Hidup dalam ketidakpastian. Namun mari kita belajar dari Daud. Bagaimana pengalaman Daud bersama Tuhan ketika ia dalam kesesakan. Pemazmur berkata dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang pertama, dalam kesesakan justru Daud semakin dekat dengan Tuhan. Dalam kondisi nyawa yang terancam bahaya, justru Daud merasa tidak berdaya dan sering mengadu. Serta bersekutu erat dengan Tuhan. Seperti anak kecil yang berlari ke pelukan bapa dan ibunya ketika mendengar ada bunyi petir yang menakutkan. Daud sadar bahwa hanya Tuhanlah tempat ia bernaung. Disitulah Daud mengalami indahnya jamaah dan kuasa Tuhan. Ketika ia berada dikejar-kejar musuh dan berada dalam ancaman bahaya dan kesesakan. Dan dalam kondisi seperti itulah lahir banyak mazmur pujian Daud yang begitu indah sehingga itu menjadi inspirasi bagi para pengubah lagu-lagu rohani di gereja seluruh dunia. Yang kedua, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan membuktikan kesetiaannya dan kuasanya. Ratusan kali Daud terancam bahaya. Hampir tertangkap. Hampir mati. Hampir kehabisan nafas. Hampir kehabisan ransum makanan. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan selalu meluputkan dan menolong dia tepat pada waktunya. Luar biasa. Apakah Anda percaya bahwa di tengah-tengah kesesakan Anda saat ini, ketika Anda berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong Anda untuk keluar dari masalah Anda. Jika Tuhan sanggup menolong Daud dalam kesesakan, maka ia juga akan sanggup menolong kita yang berharap dan berseru kepadanya. Yang ketiga, dalam keadaan kesesakan atau keadaan tertindas, Daud dibentuk oleh Tuhan. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Di tengah-tengah ancaman dan tindasan seperti itu, Daud belajar dalam hal pembentukan karakter. Semakin sabar, semakin dapat menguasai diri, semakin penuh belas kasihan, semakin bijaksana, semakin cekatan dan sebagainya. Justru pengalaman tertindas itu adalah sekolah pembentukan dan persiapan Daud untuk menjadi Raja Israel dan Yehuda selama 40 tahun. Luar biasa. Dalam musik pandemik seperti ini mungkin Anda bertanya, Tuhan, mengapa kesesakan dan kesulitan hidupku ini belum berakhir juga? Mari kita belajar dari Daud. Justru dalam kesesakan ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam kesesakan Daud mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Dalam kesesakan serta tertindas, ia belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih atas waktu Anda. Keep on fire, be inspired. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu.